Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anizulis Alhurni dengan nomor induk mahasiswa 20.024.215 kelas H Hukum Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perjanjian internasional. Pembahasan pertama yaitu mengenai peristilahan dan ruang lingkup perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan dasar pembentukan dari sebagian besar hukum internasional modern. Perjanjian internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendasar negara-negara untuk mengatur dengan persetujuan bersama dalam masalah yang menjadi perhatian bersama, dan dengan demikian membawa stabilitas dalam hubungan timbal balik di antara mereka. Perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional dan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu timbulnya suatu hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan hukum internasional. Sehingga dengan merujuk pada definisi perjanjian internasional di atas, maka perjanjian internasional hanya melibatkan suatu entitas yang dikatakan sebagai subjek hukum internasional. Dengan demikian, ruang lingkup perjanjian internasional hanya melibatkan baik itu negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional, ataupun antar organisasi internasional. Unsur yang menjadi syarat kesepakatan dapat dikategorikannya sebagai perjanjian internasional. Ada 3, yaitu yang pertama, perjanjian internasional harus tertulis. Tujuannya ialah agar menjadi bukti otentik. Yang kedua, perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional, karena perjanjian internasional pasti membebani para pihak dengan hak dan kewajibannya, sehingga muncullah akibat hukum bagi para pihak. Maka perjanjian harus tunduk pada hukum internasional ataupun perjanjian pada umumnya. Yang ketiga ialah perjanjian internasional mempunyai objek tertentu. Bahasan yang kedua yaitu mengenai sumber hukum perjanjian internasional. Yang pertama mengacu pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Agung Internasional. Mahkamah Agung Internasional adalah mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, yang memutus perkara berdasarkan hukum internasional yang mencangkup 4 hal. Yang pertama, ialah perjanjian internasional yang baik bersifatnya umum maupun yang bersifat khusus, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa. Yang kedua, kebiasaan internasional yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum. Yang ketiga, prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Yang keempat, putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari setiap bangsa sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaidah hukum. Urutan sumber hukum di atas tidak menentukan peringkat urgensi masing-masing sumber, karena setiap sumber memiliki posisinya masing-masing dan arti pentingnya tergantung pangkal tolak seseorang menentukannya. Contohnya ialah dari perspektif realitas dan fungsinya dalam kenyataan hidup masyarakat internasional pada saat ini, maka perjanjian internasional lah yang merupakan sumber hukum yang paling penting, karena perjanjian internasional merupakan instrumen hukum utama dalam pengaturan hukum antar negara, termasuk pengaturan masalah-masalah yang semulanya diatur dalam hukum kebiasaan. Yang kedua, contohnya ialah dari sudut pandang fungsi pengembangan hukum, maka prinsip-prinsip hukum umum merupakan sumber yang paling penting, karena prinsip-prinsip ini memberikan dasar bagi mahkamah dalam mengembangkan kaidah hukum baru dalam menangani perkara. Yang kedua, mengacu pada Konvensi Wina 1969. Konvensi Wina 1969 merupakan suatu perjanjian internasional yang mengatur terkait ketentuan pembuatan perjanjian internasional. Pada konvensi inilah terdapat pengaturan hukum baik materi maupun praktik di dalam membuat, melaksanakan hingga membatalkan perjanjian internasional. Konvensi tersebut merupakan perjanjian internasional yang naskahnya disusun dan disiapkan oleh International Law Commission, yaitu lembaga ahli di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bertugas mendorong perkembangan dan kodifikasi hukum internasional. Pemberlakuan Konvensi Wina 1969 sebagai dasar di dalam melakukan hubungan untuk membuat perjanjian internasional sangat diperlukan bagi masyarakat internasional, karena di dalam Konvensi Wina terdapat nilai-nilai norma hukum kebiasaan yang dapat diterima oleh masyarakat internasional. Pada bagian pembukaan Konvensi Wina 1969 dinyatakan bahwa perjanjian internasional adalah sebagai sumber hukum internasional yang utama dan sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama damai antar bangsa ataupun konstitusi dalam sistem sosialnya. Oleh karena itu,
Meskipun Indonesia belum atau tidak meratifikasi Konvensi Wina 1969, ini akan mengikat Indonesia dengan atau tanpa meratifikasinya. Karena pada dasarnya, konvensi-konvensi ini merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional yang bersifat law-making treaty, yaitu suatu perjanjian internasional yang memiliki sifat mengikat terhadap seluruh masyarakat internasional dikarenakan isi dari peraturannya yang bersifat universal. Yang ketiga mengacu pada Konvensi Wina 1986, yang selanjutnya dikenal dengan Konvensi Wina tentang perjanjian antara negara dengan organisasi internasional atau antar sesama organisasi internasional tahun 1986, yang merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang penting bagi masyarakat internasional. Konvensi ini memiliki arti penting, yaitu yang pertama, sebagai suatu perjanjian internasional multilateral, Konvensi Wina 1986 ini memiliki fungsi sebagai salah satu sumber hukum internasional modern. Sebagai sumber hukum internasional, Konvensi Wina tahun 1986 ini akan diposisikan sebagai instrumen hukum untuk melihat hak dan kewajiban subjek hukum internasional. Kedua, sebagai suatu instrumen hukum internasional yang secara eksplisit mengakui posisi organisasi internasional dalam masyarakat hukum internasional, Konvensi Wina tahun 1986 ini berisi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aturan dan tata cara pembuatan perjanjian internasional atau traktat antara negara dengan negara atau negara dengan organisasi internasional dan antara sesama organisasi internasional. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai bentuk perjanjian internasional. Pada dasarnya, perjanjian internasional dibagi dalam dua bentuk, yaitu yang pertama tidak tertulis dan yang kedua adalah tertulis. Perjanjian internasional yang berbentuk tidak tertulis biasanya merupakan pernyataan sepihak ataupun secara timbal balik dari kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri yang kemudian pernyataan tersebut diterima secara positif oleh organ pemerintahan dari negara lain. Namun perjanjian internasional ini sangat jarang digunakan karena kurang menjamin kepastian hukum, meskipun kekuatan mengikatnya sama dengan perjanjian internasional yang berbentuk tertulis. Berbeda dengan bentuk sebelumnya, perjanjian internasional yang tertulis adalah perjanjian yang merupakan bentuk perjanjian yang secara umum digunakan dalam hukum internasional dan praktek hubungan diplomatik setiap negara di dunia. Perjanjian ini dapat dibedakan ke dalam beberapa macam, seperti perjanjian internasional yang berbentuk perjanjian antar negara, perjanjian antar kepala negara, atau antar pemerintah dan antar kepala negara dan kepala pemerintahan. Perjanjian internasional berbentuk tertulis merupakan bentuk formal yang digunakan sebagai aturan-aturan hukum internasional karena menjamin kepastian hukum. Pembahasan yang keempat ialah mengenai jenis perjanjian internasional. Terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama ialah perjanjian internasional dilihat dari segi jumlahnya. Dalam perjanjian klasifikasi ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu perjanjian internasional bilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara, dan perjanjian multilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari dua negara. Yang kedua adalah perjanjian internasional berdasarkan kesempatan yang diberikan untuk menjadi negara pihak. Terdapat dua jenis perjanjian internasional dalam klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional tertutup atau perjanjian internasional khusus dan perjanjian internasional terbuka. Yang ketiga ialah perjanjian internasional dari segi kaidah hukum yang dilahirkannya. Membagi perjanjian internasional ke dalam tiga bagian, yaitu perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum khusus yang berlaku bagi para pihak yang terkait. Yang kedua, kaidah hukum khusus yang berlaku dalam kawasan atau regional tertentu. Dan yang ketiga, kaidah hukum yang berlaku secara universal. Yang keempat ialah perjanjian internasional berdasarkan bahasa. Suatu perjanjian internasional dapat dirumuskan dalam satu bahasa, dua bahasa, atau lebih dari dua bahasa, dan yang dirumuskan dalam satu bahasa tertentu yang sah dan mengikat para pihak, atau yang semuanya merupakan naskah sah, otentik, dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama. Yang kelima ialah perjanjian internasional berdasarkan substansi hukum yang dikandungnya. Ada tiga macam perjanjian internasional jika ditinjau dari berdasarkan kaidah hukum yang dirumuskan di dalamnya,
yaitu perjanjian internasional yang seluruh pasalnya merupakan perumusan dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dalam bidang yang bersangkutan, yang merupakan perumusan atau yang melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang sama sekali atau baru dan akan substansinya merupakan perpaduan antara kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dan kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali. Yang kelima ialah perjanjian internasional berdasarkan substansi hukum yang dikandungnya. Ada 3 macam perjanjian internasional yang jika ditinjau berdasarkan kaidah hukum yang dirumuskan di dalamnya, yaitu perjanjian internasional yang seluruh pasalnya merupakan perumusan dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dalam bidang bersangkutan, yang merupakan perumusan atau yang melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang sama sekali baru atau yang substansinya merupakan perpaduan antara kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dan kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali. Yang keenam ialah perjanjian internasional berdasarkan pemrakarsanya. Berdasarkan pemrakarsanya, perjanjian internasional terbagi dalam 2 golongan, yaitu yang kelahirannya atau pembentukannya diprakarsai oleh negara atau negara-negara dan organisasi internasional. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.